Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nurtadiza Haju dengan NIM 2210801019 dari Prodi Psikologi kelas A. Baiklah, di sini saya mendapat tugas dari Bapak Nurdin Zuhdi selaku dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah untuk menjelaskan tentang ringkasan materi mengenai hakikat ibadah, serta dapat dijelaskan dalam bentuk video. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan juga pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Selanjutnya, selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah bukanlah hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri. Artinya yakni mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob atau Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun. Kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Artinya semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata raya, melepaskan segala konsep kecuali penghambaan Allah. Dari sini, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan juga larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui definisi dan hakikat ibadah, pada bagian ini saya akan menerangkan pembagian ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah ibadah madhah atau ibadah khusus. Ibadah yang telah ibadah madhah ini atau ibadah khusus ini adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan juga perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk dari ibadah madhah ini adalah toharoh, wudu, tayamum, toharoh atau wudu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan juga sebagainya. Ibadah madhah ini harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya, ibadah yang kedua yaitu ibadah ghairu madhah atau ibadah yang umum. Ibadah ghairu madhah adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang termasuk dari bagian ibadah ghairu madhah ini, diantaranya adalah pertama, berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk. Kemudian bisa juga belajar atau menuntut ilmu. Setelah itu bekerja, bisa saling tolong-menolong, dan juga lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu madhah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya di sini ada fungsi ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah tentu memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Fungsi ibadah ini sudah pasti memberi dampak positif bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Artinya di sini mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa
selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kudlu, sikap kudlu itu yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Artinya dengan memiliki sikap ini, manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberikan nasihat. Setelah itu fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat adalah melatih diri untuk disiplin. Jika dicermati, setiap ibadah yang Allah perintahkan menuntut pelaku ibadah untuk disiplin. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan kita untuk disiplin. Selanjutnya ibadah memiliki prinsip. Mengutip dari A. Azhar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final. Maksudnya tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Adapun ke-6 prinsip dalam ibadah tersebut adalah yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyembahan ini semata-mata hanya sebagai wujud untuk mengesankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kedua yaitu tanpa perantara. Artinya beribadah dengan prinsip tanpa perantara. Tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang sangat penting untuk diperhatikan. Seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapapun. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah, motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata bukan karena ini dipuji oleh orang lain. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu harus sesuai dengan tuntunan. Artinya jangan beribadah tanpa adanya tuntunan. Beribadah harus sesuai tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan tata cara yang telah diisyaratkan Allah melalui Al-Quran dan juga Sunnah. Prinsip yang kelima yaitu seimbang antara jasmani dan juga rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Seperti mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik. Apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Kemudian, prinsip yang terakhir atau prinsip yang keenam adalah mudah dan juga meringankan. Artinya setiap ibadah yang diisyaratkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang diisyaratkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan apalagi di luar kemampuan hambanya. Baiklah, sekian dari penjelasan ringkasan materi hakikat ibadah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.